UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN dia adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden itu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pintar sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh, kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor. Ini adalah foto milik Prof. Saratri lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata. Tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh, sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu.
Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya? Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut. Teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita melihat cuplikan video yang sangat menarik. Namun di sini disampaikan para netizen, udah jadi rektor, udah punya jabatan, tapi masih mau ke neraka yang manusia. Yang bilang foto ijazah Jokowi orang itu bodoh sedunia dan buta mata, dan mata hatinya haus kekuasaan dan haus kemewahan, lepas imannya yang putus urat malunya. Nah, ini liciknya Jokowi demi mendapat gelar merubah segalanya. Ini jelas-jelas liciknya. Ini cara Allah untuk membuka aibnya. Jokowi akhirnya dipermalukan. Nah, orangnya juga palsu, apalagi ijazahnya. Rektor ini seharusnya dimasukkan ke penjara. Memang Jokowi orang pintar, tapi pintar tipu menipu. Kalau dilihat di foto ijazah, di foto juga udah beda, kecuali yang melihat termul, yang matanya udah buta. Semoga terus buta, kami rakyat kecil pengen lihat kejujuran Jokowi. Jangan kasihan aman termul biar dia dipenjarakan. Setingkat rektor aja bisa disuruh untuk berbuat salah demi menduduk jabatan seorang penjabat publik. Nah, pembohong akan menghalalkan cara untuk mencapai hasratnya dan nafsunya. Sekuat apapun bukti yang ada di tentang ijazah palsu Jokowi, kalau penegak hukumnya, kepolisiannya, kapolrinya masih bertuan jadi pada Jokowi, semua akan mentah, nggak dipedulin, didengar, dilihat aja tidak. Ijazah udah terbukti palsu, terus selanjutnya mau diapain rakyat menunggu. Karena diberi jabatan dan uang sogok yang banyak, orang yang bilang foto yang di ijazah itu foto Jokowi pertama, mungkin mereka orang yang paling bodoh, sebodoh-bodohnya. Kedua, buta mata dan mata hatinya, dan haus kekuasaan juga, lepas imannya, putus urat malunya, dasar gelap hatinya. Sudah jelas gerombolan pengkhianat negara terbentuk subur, dan dalam era rezim Jokowi hingga saat ini oknum polisi mayoritas bajingan dan layak dibubarkan. Sebabnya kroni-kroni tamatan dari UGM tahun 85 atau 86 kompak serang yang namanya Joko Widodo. Saya digebuki agar bertobat dan minta maaf di kampus UGM. Kami punya data, ya buktikan mana ibadah aslinya apa nih rektor, jangan munafik. Kapolri masihkah perintahkan bar ekskrim membela Joko Widodo, bandar narkoba berapa pak setornya? Yang terkait dengan kebohongan orang yang sudah disuap, dibungkam, insya Allah anak cucu mereka juga jadi pembohong. Kalau PKI berkuasa yang ya begini jadinya, semua diacak-acak, semuanya diatur, semuanya demi kelanggengan dinastinya. Di mana suara para kader partai PDIP yang sejak semua mendukung dan mengusung Jokowi beserta anak menantunya melalui sebagai wali kota Solo sampai presiden ke-7, ayo bersama turun gunung. Nah, bukan hanya rektor UGM yang ditunjuk Jokowi, termasuk Prabowo dan Gibran juga ditunjuk Jokowi. Itulah hebatnya Jokowi. Rakyat tertipu dengan penipu yang lolos jadi presiden karena ijazah palsu. Nah, ternyata Pak Jokowi kurang pintar menempel foto ijazahnya, atau waktu menempelkan foto dia tidak pakai kacamata, sehingga foto yang tertempel pada foto yang tidak mirip wajahnya sendiri. Kami rakyat Indonesia bisa cuman menangis, nggak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah menunggu kehancuran. Kalau benar berbohong, yakinlah tak ada yang lolos dari azab berbohong, pasti akan terhina sehina-hinanya dan malu semalu-malunya. Tinggal tunggu kehancuran. Nah, sopo nundu bakal nguduh, sopo salah bekal sele, sopo ngapusi bakal apes-apus. Mungkin sudah direkayasa, tanda kelulusan belum tentu ijazahnya asli. Orang sekarang cerdas dan Pak, maka janganlah curang. Zaman akhir nggak peduli, nggak ngurusi tentang dosa dan hukum karma, yang penting ingin menjadi Raja Virgon. Berhak melindungi bajingan, tidak berhak, tidak wajib dilindungi, akan menghancurkan masa depan bangsa. Manusia pasti yakin itu palsu, hanya gajah yang yakin itu asli. Pemimpin serakah, buarkan malaikat yang akan mengadilinya. Yang pakai kacamata itu bukan foto milik Jokowi, itu foto orang lain. Presiden Jokowi presiden terbaik bangsa, the best. Memang Jenderal Opung adalah buang kerok segala kejahatan jirupsi.
bukan pintar bung, tapi licik banget. Dua orang merasakan hati menutupi kebusukan. Nah, berani jujur hebat, tapi kalau bohong pasti kualat. Tunggu karma di dunia akan disiksa atas perbuatannya. Karena uang dan jabatan bisa ambiar. Adili Anies Imran Yaman 50 triliun dana APBD DKI hanya berwujud satu puskesmas saja. Kasus formula. Orang miskin selalu diminta hartanya, kenapa orang tidak berikah janji orang di tanahmu padahal tanah luas. Sampai sekarang foto kacamata itu tak boleh, tahun 74 juga tak boleh berkacamata, jadi foto berkacamata juga foto, bukan foto Jokowi. Tanda-tanda negara mau benar yang begini, hukum rusak, aparat dan penjabat berlomba-lomba jadi koruptor. Kalau orang berkumis dari muda sampai tua, kumis nggak bisa hilang, apalagi kalau nggak sempat dicukur karena sibuk, makin tebal kumisnya. Kepada Presiden agar segera menggantikan hakim dan jaksa serta Kapolri karena udah 4 tahun bergulir tentang ijazah sampai saat ini tidak tuntas-tuntas, itu berarti pemimpin tidak mampu. Sudah waktunya sekarang. Nah, ayo alumni dan mahasiswa UGM bersatu melawan segelintir orang di UGM yang merusak dan menghancurkan masa depan UGM, seret ke depan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, membohongi dan melindungi pembohong demi kepentingan pribadi. Nah, Termul dan penjilat wajib melihat ini biar tidak ngotot. Pembela manusia perusak demokrasi Indonesia, cepat tangkap dan adili biar keadilan mudah dirasakan. Jujur saja Pak Wiwi atau Pak Jokowi ngaungin sih buat penjaga-penjaga begini, kalau susah ngaku salah bilang ditolong Tuhan. Ya, daripada hukum Tuhan sudah tahu juga. Jadi jelas-jelas Jokowi tak kuliah di UGM, tak punya teman di kuliahnya, malah dipermalukan oleh alumni UGM sendiri dan banyak kejanggalan-kejanggalan. Lagi kalau orang waras mau jadi gila, nunggu penjilat pembohong penipu gara-gara satu orang saja punya ijazah palsu dan wajib palsu. Luhut sudah ancang untuk merusak aturan yang demi menutupi kebohongan. Kejahatannya yang dilakukan Jokowi dan ternak-ternaknya jauh lebih berat dibanding kejahatan yang dilakukan pelaku bom Bali. Betul sekali, sejak awal jadi presiden sudah ada yang mengatakan Jokowi adalah turunan PKI. Sekarang jadi nyata politiknya yang dipekak adalah PKI. Kembalikan lagi komisi ASN, itu semua kerjaan pendamping Jokowi. Kalau Jokowi itu pelongo-pelongo ketika mulai jadi presiden. Nah, Ova Amelia, rektor UGM itu tidak ada yang berani tangkapnya, seluruh aparat hukum terutama kepolisian. Orang nggak pede mikir disuruh jadi pembohong sama Jokowi, padahal orang pintar rektor UGM lagi dunia sementara, Bu. Luhut itu pembisik sesat, kenapa dibubarkan agar mudah dibodohi. Kata anaknya hukum koruptor, rampas aset dan hukum mati, ya mantap Gibran 9 juta lapangan kerja. Seharusnya rektor UGM diseret di pengadilan. Punya data dan bukti kebohongan. Semoga Allah Tuhan segera menunjukkan kebohongan rektor ini dan segera diazab. Nah, nasibmu UGM hanya karena segelintir orang ternyata mahasiswa dan dosen pilihan sekalipun tak berarti apa-apa. Kelebihanmu sekarang UGM, bagaimana menunjukkan ijazahnya? Memang tidak punya ijazah. Ya oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.